Kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang peristiwa G30 PKI. Perkenalkan, nama saya Zawalia Zara, absen 25. Perkenalkan, nama saya Siti Arofa, absen 25. Perkenalkan, nama saya Menyapa, absen 25. Salah ya wes ada. Latar belakang latar belakang oleh koordinasi dan biro nasional yang berlangsung sejak dari diterapkan yakni tahun 1999 sampai 1964 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Selain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan antara anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kejahatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pembentukan G30 PKI. Dan itu merupakan ketua umum Komite Sentral PDIP Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dua, yang pertama Zaman merupakan ketua biro PKI. Tiga, Letkol Samsuri dalam peristiwa G30. Kamu apa itu? Diduga sebagai penggerak pasukan Cakrabiru. Dirawat melakukan penelitian dan penemuan yang terbukti terhadap tujuh jenderal militer. Untuk korban pemberontakan G30 SPKI yang pertama ada Mayor Jenderal Sutoyo Siswandoharjo. Penangkapan Mayor Jenderal Sutoyo Siswandoharjo PKI dilakukan dengan alasan mendapat panggilan dari Presiden Soekarno, namun ia malah dibawa ke markas PKI dan ditembak mati. Yang kedua ada Mayor Jenderal DI Panjaitan dari peristiwa G30 SPKI lainnya yang menjadi tujuh pahlawan revolusi adalah Mayor Jenderal DI Panjaitan. Yang ketiga adalah Letnan Jenderal Anggota Suprapto. Letnan Jenderal Anggota Suprapto juga menjadi satu dari tujuh pahlawan revolusi karena menjadi korban G30 SPKI. Dia yang pada 20 Juni 1945 juga sempat berhasil. Lalu selanjutnya ada Jenderal TNI Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani hidup di rumahnya di Jalan Dari nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965. Yang terakhir ada Letnan Jenderal MT Haryono. Yang keenam ada Letnan Jenderal S. Parman. Letnan Jenderal S. Parman dijemput di rumahnya oleh pasukan seragam Cakrabidawa pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ia dimasukkan ke dalam truk dan kemudian dibawa ke Surabaya. Yang ketujuh ada Pir Andries Tendean. Pir Tendean merupakan korban salah sasaran oleh PKI karena sasaran utama adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Yang kedelapan Katamso. Katamso merupakan brigadir jenderal kelahiran Sragen, Jawa pada 5 Februari 1923. Ia adalah satu dari 7 jenderal yang tewas dalam peristiwa G30 PKI saat berusia 42 tahun. Yang kesembilan adalah Saris Tupun atau KS Tupun. KS Tupun lahir di Kuala Lumpur pada 14 Oktober 1928. Dia merupakan pengawal wakil Sultan Kauri Johannes Levi. Tupun tewas pada usia 27 tahun dengan pangkat Ranger. Yang ke-10 Sugiono. Sugiono merupakan salah satu pahlawan revolusi yang lahir di desa Bedaran, daerah Betawi, Jakarta. Dia lahir pada 12 Agustus 1926 dan wafat di usia 39 tahun dengan pangkat kolonel. Jalannya pemberontakan G30 SPKI. Pada 30 September 1965, pasukan pro-PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Beberapa petinggi TNI AD yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal L. Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirta Dharma Haryono, Mayor Jenderal Suyono
Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sasaran utama PKI adalah Jenderal Arya Nasution, tetapi ia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, ajudan dan putri bungsu Jenderal Arya Nasution bernama Letnan 1 Pierre Tendean dan adik Irma Suryani, serta seorang pembantu Letnan polisi bernama Karel Sasuit pun juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para korban tersebut kemudian dibawa ke Sudin Surabaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Danakorema. Akhir pemberontakan. Bagaimana akhir gerakan G30 SPKI? Pemimpin Partai Komunis Indonesia PKI, JN Aidit, ditembak mati tanpa sempat diadili. G30 SPKI 1965 menjadi akhir riwayat PKI. Para pemimpin anggota sekaligus seluruh hal yang terkait hubungannya. Peristiwa G30 SPKI 1965 menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI AD dan menunjuk PKI sebagai salah satu unsur utama dalam upaya kudeta. Para pemimpin PKI pun dulu termasuk Jiwa Nusantara Aidit. Dalam kronik 65, catatan dari perhari G30 SPKI sebelum juga setelahnya 1963 sampai 1971 yang disusun Coro, Deji, dan kawan-kawannya diungkap JN Aidit pada 2 Oktober 1965 dini hari terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443 setelah sebelumnya lolos dari persiapan tentara. Saat selesai mendarat di Yogyakarta, Aidit langsung ke Semarang untuk menggelar rapat dengan beberapa pemimpin PKI lainnya yang berada di Jakarta, Jawa Tengah itu. Rapat itu menghasilkan pernyataan bahwa G30 SPKI adalah masalah internal AD dan PKI. Jadi sampul pautnya nanti dilakukan beraroma makan tersebut. Kendati begitu, tidak semua sepakat PKI terancam bubar. Lalu upaya yang dilakukan pemerintah RI dalam mengatasi pemberontakan G30 SPKI yang pertama, melakukan operasi militer guna memburu dan menghadang semua pimpinan serta orang-orang yang memiliki kaitan dengan PKI. Yang kedua ada operasi Merakit Jawa Tengah yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan dilakukan RPKAD. Yang ketiga ada operasi Trisula di Blitar Selatan Jawa Timur yang dipimpin Mayor M. Yasin dan Kolonel Tarni dan dilakukan Kadam 6 atau Brawijaya. Yang terakhir, operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 28 September 2022. Sekian presentasi kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kami akan membuka pertanyaan sesi pertama. Apakah ada yang mau bertanya? Aku buat tak wangi buat. Untuk kelompok 8, saya izin bertanya, mengapa pahlawan yang gugur pada saat pemberontakan G30 SPKI disebut sebagai pahlawan revolusioner? Di manakah keberadaan Soeharto saat terjadi pemberontakan G30 SPKI? Iya. Kenapa PKI sangat memusuhi TNI Angkatan Darat? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Di sini kami izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, mengapa pahlawan yang gugur dalam G30 SPKI disebut pahlawan revolusioner? Karena jasa revolusioner dan keberanian para pahlawan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, di manakah Soeharto dalam peristiwa G30 SPKI? Dalam wawancara dengan Idris Video pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Utomo Mandala Putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketulaan panas.
kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.